Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di Ramadan kedua kita masih bisa duduk bertalabul ilmi, melanjutkan kajian kita, membahas kitab Umdatul Ahkam, dan kita sudah masuk pada hadis ke-51, hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Baik, kita baca dulu hadisnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-fajr fayashhadu ma'ahu nisa'un minal mu'minati mutalaffi'atin bimurutihin thumma yarji'na ila buyutihinna ma ya'rifuhunna ahadun minal ghalas. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Nabi SAW mengerjakan salat subuh. Beberapa wanita mukminah yang menutupi kepala dan badannya dengan kain hadir bersama beliau alaihi salatu wassalam. Mereka lantas kembali ke rumah-rumah mereka dan tak seorang pun yang mengenali mereka karena keadaan masih gelap. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam bab salat tanpa ada lafaz minal ghalas. Maksudnya tanpa ada lafaz dari keadaan masih gelap. Dan disebutkan dengan perbedaan lafaz dengan hadis Muslim dalam Al-Masajid. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang waktu dari salat subuh, karena kita masuk dalam bab kitab yang bicara soal waktu-waktu salat. Dan inilah satu-satunya hadis dan yang semakna dengan hadis ini yang menjelaskan bahwa wanita-wanita di zaman Nabi SAW mereka hanya hadir solat berjamaah itu di solat subuh saja. Maksud saya, hampir semua riwayat yang menjelaskan wanita solat berjamaah ke masjid itu hanya diceritakan tentang kondisi subuh saja. Dan kita tidak akan mendapatkan satu riwayat pun wanita-wanita yang solat berjamaah bersama Rasul di luar daripada solat subuh. Entah maghrib, entah isya, entah zuhur, entah asar. Tetapi jangan dipahami bahwa selain daripada solat subuh wanita tak boleh ke masjid. Maksudnya yang sampai kepada kita riwayatnya bahwa sahabiah di zaman Rasul itu mereka keluar solat berjamaah bersama Rasul itu di solat subuh saja. Tapi kalau wanita ingin solat selain subuh di masjid, ya tidak ada masalah selama mengikuti syarat-syarat yang ditentukan. Dan dari sini juga ada faedah tentang
keutamaan salat subuh. Karena sahabiah di zaman Nabi SAW mereka datang menemui Nabi SAW untuk salat subuh berjamaah di Masjid Nabawi. Ada apa dengan salat subuh ini? Banyak keutamaan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kenapa salat subuh ini menjadi salat primadona? Sampai bukan hanya laki-laki, tapi kalangan wanita di zaman Rasul pun ikut memakmurkannya salat berjamaah di masjid. Pertama, karena orang yang salat subuh itu akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disebutkan dalam hadis Abdullah Jundub ibn Abdullah radhiyallahu an, Rasulullah mengatakan, man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah. Siapa yang salat subuh maka dia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala selama satu hari itu. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga dari apa? Ya dijaga dari segalanya. Dijaga dari penyakit, dijaga dari musuh-musuhnya. Tidak ada yang bisa menyakiti dia, menyihir dia, menjelek-jelekan dan memburuk-burukan dia, dan begitu seterusnya. Yang kedua, annaha najatun lil abdi minan nar. Bahwa salat subuh adalah salat yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Berdasarkan hadis Ammarah ibn Rubaiyah, Nabi mengatakan, lan yalijin nar ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Tidak akan tersentuh api neraka seorang pun yang salat sebelum terbit matahari alias subuh ataupun sebelum terbenamnya alias asar. Kemudian yang ketiga, bahwa salat subuh itu sebab yang memudahkan pelakunya dimasukkan ke dalam surga. Dan itu berdasarkan hadis Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, Nabi mengatakan, man shallal baradaini dakhalal jannah. Siapa yang menjaga salat baradaini, maksudnya asar dan subuh, dakhalal jannah, maka dijamin masuk surga. Kemudian yang keempat, syahadatul malaikati li hadhihi salat, persaksian para malaikat. Jadi orang-orang yang salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat, sebagaimana disyaratkan dalam surah Al-Isra 78. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya bacaan Quran di salat fajar itu disaksikan para malaikat. Makanya sangat dianjurkan untuk dipanjangkan. Satu-satunya salat yang disunnahkan dipanjangkan itu salat subuh, karena memang bacaannya disaksikan oleh para malaikat. Kemudian yang nomor 5, nurut tam yaumal qiyamah, akan diberikan cahaya sempurna kelak pada hari kiamat. Dan itu berdasarkan hadis Sahal ibn Sa'd ibn Sa'idi radhiyallahu an, Rasul mengatakan, basyiril masyaina fi dhulami ilal masajid bin nuri tam yaumal qiyamah. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di kegelapan menuju masjid-masjid dengan cahaya yang sempurna kelak pada hari kiamat. Maksudnya salat isya dan salat subuh. Kemudian yang keenam, bahwa orang-orang yang mereka salat isya berjamaah, dan juga salat subuh berjamaah, seolah-olah dia telah menghabiskan satu malam suntuk untuk qiyamul lail. Kata Nabi SAW dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu an, man shallal isya fi jama'atin fa ka'annama qama nisfal laili
Wa man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama shallal laila kullah. Barang siapa yang salat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah menghabiskan separuh malam dengan qiyamul lail. Tapi barang siapa yang salat subuh berjamaah, seolah-olah dia menghabiskan seluruh malamnya untuk qiyamul lail. Kemudian yang nomor 7, al-amnu minan nifaq, aman dari nifaq. Orang yang menjaga salat subuh aman dari sifat kemunafikan. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan, inna athqalas salati 'alal munafiq salatul isya'i wa salatul fajri. Sesungguhnya salat yang paling berat dilakukan orang munafik itu adalah salat isya dan salat fajar. Artinya orang yang menjaga isya dan fajar berarti dia terbebas dari sifat nifaq. Kemudian yang nomor 8, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar, maksudnya sunnahnya sebelum salat subuh, itu saja lebih baik daripada dunia dan isinya, apalagi subuhnya. Kata Nabi SAW, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha, bahwa 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Kemudian yang nomor 9, bahwa annal muhafidh ala salatil fajri min atyabin nasi aishan wa anshatihim badanan wa an'amihim qalban. Bahwa orang yang menjaga salat subuh berjamaah, bagi laki-laki, ya tentu bagi wanita juga dianjurkan juga, walaupun tentu di rumah lebih baik, bahwa orang yang melaksanakan salat fajar tepat waktu itu termasuk sebaik-baiknya manusia dalam hidupnya. Kemudian juga manusia yang paling semangat dalam gerakan hidupnya dan manusia yang paling diberikan nikmat dalam hatinya. Ingat hadis tentang masalah setan itu mengikat tengkuk setiap anak Adam sebelum tidurnya. Apabila kemudian di pagi hari dia bangun sebelum subuh, kemudian dia berzikir kepada Allah, maka hilang satu ikatan. Apabila dia berwudu, maka dua ikatan akan hilang. Apabila dia salat, maka seluruh ikatan setan akan hilang. Ketika itu Rasul mengatakan, maka di pagi hari orang yang seperti ini akan menjadi manusia yang paling bersih hatinya dan akan memiliki tujuan hidup dalam satu harinya. Tapi kalau tidak melaksanakan subuh, maka dia terbangun dalam posisi seburuk-buruk hatinya dan akan banyak masalah yang menimpanya tanpa dia tahu dari mana masalah itu akan datang. Dan yang terakhir ini yang paling luar biasa, bahwa salat subuh itu adalah salah satu penyebab kita bisa mendapatkan nikmat Allah terbesar kelak di sorga, ru'yatullahi azza wa jalla, memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu berdasarkan hadis dari Jarir al-Bajali radhiyallahu an. Jadi ketika dia bersama Nabi, kemudian Rasul melihat bulan purnama yang sangat indah. Kemudian Rasul bersabda kepada para sahabat, kalian akan melihat Rabb kalian seperti kita melihat bulan itu, dan kalian tidak akan berdesak-desakan saat melihat Rabb kalian seperti kita melihat bulan. Kemudian di ujung hadis Rasul mengatakan, fa in istata'tum alla taghlibu ala salati qabla tulu'i syamsi wa salati qabla ghurubiha faf'alu. Kemudian Rasul mengatakan, kalau kalian sanggup, jangan terkalahkan untuk melaksanakan salat sebelum munculnya matahari, maksudnya subuh, atau sebelum tenggelamnya, maksudnya asar, maka lakukanlah. Itulah penyebab kalian akan melihat Allah kelak pada hari kiamat.
Inilah 10 perkara yang menunjukkan tentang kehebatan salat subuh. Baik, kita masuk kepada hadis ini. Apa faedah hadis ini? Pertama, faedah hadis ini tentang bolehnya wanita datang ke masjid untuk melaksanakan salat jamaah bersama laki-laki selama dia aman dari fitnah. Selama dia aman dari fitnah. Yang kedua, wanita keluar hendaklah keluar dengan menutup semua auratnya. Lihat di sini, Aisyah Ummul Mukminin menjelaskan, fayashhadu ma'ahu nisa'un minal mu'minat mutalaffi'ati bimurutihin. Mutalaffi'atin bimurutihin. Beberapa wanita mukminah menutupi kepala dan badannya dengan kain. Maksudnya dengan selimut atau apa yang jelas ditutupi semua badannya. Di sini ada anjuran wanita itu hatta keluar ke masjid saja harus menutup auratnya. Bagaimana kalau seandainya keluar daripada beribadah, artinya ibu jalan ke pasar atau jalan kemana yang tidak ada tujuan ibadah, tentu menutup aurat itu sebuah kewajiban. Jadi menggunakan hijab menutup semua badan itu sebuah kewajiban bagi wanita. Kenapa? Pertama, karena hijab itu iffatun, kata ulama, bisa menjaga kehormatan. Wanita yang berhijab itu terhormat. Tapi wanita yang tidak berhijab itu bukan wanita terhormat. Kemudian yang kedua, hijab ini taharatun, bisa mensucikan seorang wanita sehingga tidak mudah diganggu. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzaina. Wahai Nabi, katakan kepada istrimu, anak wanitamu dan seluruh wanita-wanita Islam supaya mereka melembrehkan jilbab-jilbab mereka, artinya menutup semua auratnya. Karena yang demikian itu mudah dikenali bahwa ibu yang menutup aurat itu seorang muslimah. Dengan melihat baju saja orang sudah tahu dia muslimah. Tapi kalau seandainya dandanannya tidak menutup aurat, bisa saja dia bukan seorang muslimah, karena itu bukan tradisi pakaian seorang muslim. Tapi dengan pakaian muslim, tanpa bertanya agama pun kita sudah tahu dia seorang muslimah. Kok kamu tahu? Ya dari seragamnya itu. Dan yang lebih daripada itu, fala yu'dzaina, maka dia tidak akan diganggu. Orang yang mengganggu wanita yang menggunakan pakaian syar'i itu mikir itu. Walaupun ada satu dua mungkin yang diganggu, tetapi wanita yang melihat aurat atau memperlihatkan auratnya itu dipastikan banyak gangguannya. Jadi hijab itu taharatun. Kemudian yang ketiga, hijab itu sitrun. Sitrun itu artinya penghalang antara wanita dan dosa. Jadi hijab itulah yang menghalangi seorang wanita untuk melakukan dosa. Karena biasanya wanita yang menggunakan pakaian syar'i berpikir 2-3 kali untuk melakukan dosa. Ya bisa saja terjerumus kepada dosa, tetapi kan minim dibandingkan wanita-wanita yang tidak menutup auratnya. Karena wanita yang menggunakan pakaian syar'i itu ada benteng antara dia dengan maksiat itu. Kemudian juga yang keempat, bahwa hijab itu imanun, itu bukti daripada keimanan. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan wanita-wanita untuk berhijab itu dimulai dengan kata-kata iman. Qul lil mu'minati, katakan kepada wanita-wanita yang beriman. Berarti orang yang menggunakan hijab itu, itulah wanita yang beriman.
Sebaliknya wanita-wanita tidak hijab berarti wanita-wanita yang tidak menggunakan hijab itu jauh daripada iman. Karena hijab itu adalah iman, panggilannya saja dengan iman. Dan biasanya yang kelima, hijab itu ghirah. Ghirah itu artinya menanamkan kecemburuan. Ghirah itu menanamkan kecemburuan, sehingga timbul rasa malunya. Dan sifat malu itu adalah sifat yang sangat terpuji dalam Islam, karena tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Tapi sebaliknya, orang yang tabarruj menampakkan auratnya, maka itu pertama dalam bentuk maksiat kepada Allah dan Rasul. Jadi orang yang menampakkan auratnya, mau tidak mau dia sedang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Karena hakikatnya orang yang tabarruj menampakkan auratnya itu tidak taat dengan perintah Allah dan tidak taat dengan perintah Nabi. Kata Rasul, setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang enggan. Sahabat mengatakan, siapa yang enggan? Maka Rasul mengatakan, siapa yang mentaatiku dia masuk surga, siapa yang bermaksiat kepadaku itulah yang enggan. Maksudnya enggan masuk surga karena dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua juga ancamannya adalah akan mendapatkan laknat dan diusir daripada rahmat. Kata Nabi SAW, sayakunu fi akhiri ummati nisa'un kasiyatun 'ariyatun ru'usuhunna ka asnimatil buhtil ma'ilah il'anuhunna fa innahunna mal'unah. Akan datang di akhir zaman dari umatku wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, di kepala-kepala mereka seperti punuk-punuk unta yang bergoyang. Maka laknatlah mereka karena mereka wanita-wanita terlaknat. Naudzubillah. Kemudian yang ketiga bahayanya orang yang membuka aurat itu adalah zulmatun yaumal qiyamah, akan menjadikan bagi dia kelak kegelapan pada hari kiamat, tidak akan mendapatkan cahaya. Dan tabarruj juga bagian daripada nifaq. Jadi wanita-wanita munafik adalah wanita-wanita yang mereka menampakkan auratnya. Termasuk juga wanita-wanita yang membuka aurat itu hakikatnya dia telah merobek kehormatan sendiri dan telah memburuk-burukan diri sendiri. Dengan membuka aurat itu kan dia sedang merendahkan dirinya. Naudzubillah. Dan hakikatnya juga orang yang menampakkan aurat itu bagian daripada perbuatan fahisyah, mengantarkan kepada zina. Wanita-wanita tabarruj itu mengantarkan kepada perbuatan fahisyah, bahkan lebih daripada itu adalah sunnatun iblisiyatun. Ulama mengatakan sunnahnya iblis. Karena gara-gara iblis menggoda Adam, akhirnya Adam terlucuti pakaiannya sehingga nampak auratnya. Itu yang dikehendaki iblis. Ketika iblis memberikan was-was kepada Adam yang sudah berpakaian dan juga Hawa yang sudah berpakaian menutup auratnya, tiba-tiba iblis tidak suka, maka merintahkan Adam dan Hawa untuk memakan buah larangan. Akhirnya makan buah larangan, maka seluruh auratnya terbuka karena Allah lucuti pakaian. Berarti sebabnya iblis. Makanya orang yang membuka aurat itu telah mengikuti sunnahnya iblisiyah. Termasuk juga thariqahnya orang-orang kafir, karena yang membuka aurat itu mereka orang kafir. Yang membedakan kafir dengan mukminah itu, wanita kafir dengan wanita kafirah dengan wanita mukminah itu ya salah satunya di menutup aurat. Berarti kalau seandainya tidak menutup aurat, lah apa bedanya ibu dengan Yahudi? Apa bedanya dengan Nasrani? Tidak ada bedanya ya. Apalagi tabarruj itu lebih daripada itu sunnahnya jahiliyah. Itu yang disyaratkan dalam Al-Quran, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan tabarruj, membuka aurat seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah yang pertama. Dan hakikatnya orang yang membuka aurat itu sedang melakukan dosa jariyah. Ini yang bahaya, dosa yang mengalir.
Kalau seandainya dia menampakkan aurat, ada 100 laki-laki yang terfitnah, maka dia akan menanggung dosa 100 orang itu, karena dia yang memulai fitnahnya. Dan ini yang bahaya, dosa jariah itu, dosa mengalir terus masalahnya. Apalagi zaman sekarang kan, na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan tidak terkena kita dan keluarga kita. Terkadang kita lihat gara-gara konten kreator di YouTube, di TikTok atau di Facebook atau yang lainnya, banyak wanita-wanita mereka rela membuka auratnya hanya mencari uang yang tidak seberapa, coba. Sementara terkadang hasilnya itu tidak bisa dihapus karena sudah di copy paste orang, yang mungkin kalau dia sudah bertobat, mungkin bagi dia akun dia bisa dihapus lah, orang-orang yang sudah mengambil copy paste itu. Apalagi kalau seandainya di copy paste lagi oleh orang lain, entah berapa orang yang menonton. Na'udzubillah, inilah dosa jariahnya. Kita tidak paham kenapa orang tidak punya malu di zaman sekarang, ya. Kok sampai seperti itu, ya. Nah, ini juga diantara faedah hadis ini juga tentang kewajiban wanita untuk menutup aurat mereka. Kemudian pembahasan yang terakhir di sini, tsumma yarji'na ila buyutihin ma ya'rifuhunna ahadun minal ghalas. Lantas mereka kembali ke rumah-rumah mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka mengenali karena keadaan masih gelap. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ingat 20 tahun yang silam kalau tidak salah, bahkan lebih, ya. Pernah zaman dulu ada penelitian tentang kapan waktu subuh itu. Bahkan sampai ada yang mengatakan bahwa waktu subuh di Indonesia ini lebih cepat 20 menit atau 25 menit dibandingkan masuk waktunya. Sehingga terjadi polemik besar. Bukan hanya di negeri kita saja, sampai di Saudi. Dan itu ketika Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala menjadi pemimpin Lajnah Daimah ketika itu. Terjadi polemik di antara ada sebagian orang yang menganggap bahwa sholat subuh yang ada di Saudi atau di negeri kita ini belakangan juga sempat terjadi polemik terlampau kecepatan. Artinya harusnya menunggu terang dulu, sehingga ketika ada penelitian antara azan subuh yang dilakukan itu belum masuk waktunya, maka terjadilah polemik di mana-mana. Masalahnya gini, Bu, kita tahu bahwa menentukan waktu-waktu salat yang paling rumit memang di subuh. Kalau waktu zuhur, asar, maghrib itu paling mudah. Apalagi maghrib, semata-mata terbenam matahari itu sudah menandakan waktu maghrib kan gitu. Tapi untuk subuh ini memang agak samar, sehingga akhirnya terjadi khilaf di antara para ulama, antara mayoritas para ulama dengan minoritas para ulama. Ada yang mengatakan bahwa waktu fajar itu syaratnya harus terang semuanya, baru dikatakan masuk waktu subuh. Ada yang mengatakan, jumhur mengatakan bahwa waktu fajar itu yang penting ketika fajar menyingsing, walaupun tidak harus terang semuanya, maka itu sudah masuk waktu fajar. Disinilah letak polemiknya. Bagi jumhur ulama yang mengatakan bahwa permulaan fajar walaupun belum terang itu sudah dianggap masuk waktu subuh dan sudah boleh azan, ya. Dan orang-orang yang mutaakhirin yang meneliti bahwa belum bisa, karena waktu fajar itu terangnya harus kemana-mana, maka akhirnya kemudian setelah diteliti bedanya 20 menit kurang lebih, akhirnya kemudian Syekh bin Baz pun membuat penelitian, ya, dibuat tim gitu khusus waktu itu. Rupanya tidak ada yang keliru, tidak ada yang keliru, artinya pas waktunya. Cuman perbedaannya apakah di waktu munculnya fajar shadiq ataukah setelah menyebarnya fajar shadiq, itu saja sebenarnya. Bagi yang mengatakan bahwa munculnya waktu subuh itu ya yang penting muncul fajar shadiq sudah boleh azan, ya memang masih gelap kan gitu.
Tapi bagi yang mengatakan bahwa fajar shadiq itu harus menyeluruh ke atap-atap, ke ganggang dan begitu seterusnya, berarti belum masuk waktu kalau begitu. Makanya sekitar 20 menit kurang lebih baru masuk waktu subuh. Tapi masalahnya begini ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa zaman dulu ke zaman sekarang ini kan perkembangan beda zamannya. Kalau zaman dulu ya mungkinlah melihat waktu sholat yang melihat matahari, melihat bulan. Zaman baheula ya, zaman Nabi ya. Tapi kemudian era kan berubah. Mulailah kemudian berganti dari melihat ke atas jadi melihat ke bawah dengan cara apa? Dibuatnya bancret. Bancret itu semacam ya, mungkin tugu gitu ya, atau enggak besar ya, semacam alat yang ditegakkan. Nanti di situ kan nampak bayangan. Ya, mulailah kemudian sebagian orang tua kita melihat waktu sholat dengan menggunakan bancret tadi. Jadi ditaruhnya semacam kayu, semacam besi, nanti lihat bayangan. Oh, kalau duhur bayangannya sama dengan barangnya, kalau asar bayangannya 2 kali lipat dari bayangannya, dan begitu. Kalau sudah waktu maghrib tenggelamnya dan begitu seterusnya. Tapi kemudian dengan perkembangan zaman ditemukan jam, akhirnya kemudian jam inilah yang menjadi patokan sejak ditemukannya sampai hari ini untuk mempermudah waktu sholat. Dan manfaat jam ini sangat luar biasa ya. Disebutkan oleh para ulama mutaakhirin bagaimana manfaat jam ini. Pertama, jadi manfaatnya ada jam ini mempermudah menentukan waktu sholat di tengah-tengah perkembangan teknologi yang sudah berkembang dengan banyaknya gedung yang bertingkat sehingga sulit kemudian seseorang itu melihat matahari. Dengan adanya pabrik-pabrik sehingga asap di mana-mana, terkadang asap ini pula menghalangi pandangan kita ke langit ya. Terkadang dengan lampu-lampu di jalan-jalan yang akhirnya lampu-lampu ini menerangkan yang gelap sehingga tidak bisa kita mengatakan ini waktu golas atau enggak golas, karena gimana terang di mana-mana ya. Lah dengan majunya teknologi ini maka ditemukanlah jam. Lah dari sini akhirnya negara-negara Islam baik di timur atau di baratnya mereka menggunakan jam ini sebagai patokan waktu sholat. Dan masing-masing negara dengan alat canggih yang Allah anugerahkan kepada masing-masing negara akhirnya menentukanlah dengan jam ini, oh kalau zuhur jam sekian, kalau asar jam sekian, maghrib jam sekian, isya jam sekian, subuh jam sekian, dan begitu seterusnya. Inilah yang kemudian menjadi polemik di waktu subuh gara-gara jam ini. Kalau yang lain tidak ada masalah, tapi khusus waktu subuh inilah yang kemudian ada yang mengatakan kecepatan karena masih gelap ya. Ada yang mengatakan sudah pas waktunya karena sudah muncul fajar shadiq. Lah polemik kembali kepada yang tadi saya jelaskan, itu karena ada perbedaan saat memahami apa makna fajar shadiq tadi. Kalau mayoritas ulama semata-mata kemudian melihat fajar shadiq saja sudah boleh waktu subuh. Tapi ada yang mengatakan oh tidak, fajar shadiq itu harus menyeluruh baru masuk waktu subuh. Tapi jumhurlah mengatakan tidak, semata-mata sudah ada fajar shadiq saja walaupun masih gelap maka sudah masuk waktu subuh sehingga tidak ada masalah. Apalagi kemudian kita tahu bahwa yang menentukan ini subuh, ini asar, ini maghrib itu adalah pemerintah. Maka sebaiknya kita lebih mengikuti pemerintah karena memang mayoritas para ulama tidak ada yang mengingkari tentang soal waktu-waktu sholat. Kebanyakan ulama, maksudnya mutaakhirin, tidak banyak mengingkari tentang waktu-waktu sholat yang ditentukan dengan pemerintah. Baik pemerintah yang ada di Saudi atau pemerintah yang ada di negeri kita, kan tidak ada. Hanya beberapa gelintir yang kemudian mereka datang, berusaha kemudian melakukan penelitian, kemudian mengatakan bahwa jam waktu subuh yang ditentukan pemerintah belum masuk. Akhirnya kemudian harus ditambah sekitar 20 sampai 25 menit lagi. Ya, wallahu alam, ya kalau mungkin dilakukan di pondok-pondok pesantren ya mungkin bisa.
Ya, mungkin nunggu waktu terang gitu ya. Karena kan anak-anak santri bisa disetel oleh pesantren. Tapi kalau untuk masyarakat kan sulit. Nanti ada 2 jamaah jadinya. Nanti akan terjadi perselisihan di tengah-tengah masyarakat. Maka sebaiknya hal yang sudah disepakati pemerintah itu lebih diutamakan dibandingkan menyelisih supaya tidak terjadi perpecahan. Karena fatwa ulama pun walaupun masih gelap, yang penting sudah muncul fajar shadiq, itu sudah dianggap sah, dan itu Rasulullah mengatakan seperti itu, sehingga tidak perlu jadi polemik lagi. Karena ini sempat jadi polemik juga di negeri kita soal waktu sholat subuh itu. Wallahu alam. Ini diantara faedah dari hadis 51. Taib, sampai di sini saja. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang bertanya. Mana? Enggak ada, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.